Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Riani dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang insya Allah akan mempresentasikan pada Konferensi Nasional Adab dan Humaniora atau Kanahum yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Adapun pembahasan dalam seminar ini yaitu peningkatan keterampilan menulis teks narasi imajinasi bermuatan kearifan lokal menggunakan model scaffolded writing berbantuan media gambar berkata kunci pada peserta didik kelas 7. Dalam pembahasan ini yang menjadi latar belakang penelitian terkait pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak terlepas dari keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Ini menurut Tarigan pada tahun 2008 halaman 3. Sedangkan menurut Sulaihah tahun 2016 pada halaman 482 mengatakan, lebih dari itu, menulis merupakan kegiatan mengerahkan ide, gagasan, pikiran, atau perasaan untuk merangkai kata-kata yang dikuasainya menjadi sebuah tulisan yang bermakna. Keterampilan tersebut juga tertuang dalam kompetensi dasar bahasa Indonesia kurikulum merdeka yang berbunyi, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita, imajinasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisannya. Video Rekti mengungkapkan bahwa cerita imajinasi merupakan cerita khayalan yang bersifat rekaan dan berasal dari daya kreativitas pengarang dalam menuangkan imajinya pada teks cerita. Dalam menulis teks narasi imajinasi dibutuhkan wawasan serta keahlian dalam pemilihan kata sehingga tersusun menjadi kalimat yang padu. Untuk menyampaikan maksud, menimbulkan kesan imaji, serta menghidupkan karakter tokoh dan jalan ceritanya. Permasalahan pada pembelajaran menulis teks cerita imajinasi juga dirasakan oleh peserta didik di kelas 7 SMP 1 Bantaeng. Adalah kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya kemampuan menemukan ide apa yang akan ditulis. Yang ketiga, model yang digunakan cenderung menggunakan konvensional. Yang keempat, media pembelajaran yang kurang inovatif. Selain itu, salah satu permasalahan yang dijumpai di kelas 7 SMP Negeri 1 Bantaeng yakni kurangnya sikap untuk menghargai ketika temannya sedang memaparkan hasil karyanya. Berdasarkan permasalahan yang disampaikan pada latar belakang sebelumnya serta kajian teori, model scaffolded writing merupakan pilihan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di kelas 7 SMP Negeri 1 Bantaeng. Model perencanaan menulis dijelaskan oleh pendidik, sehingga peserta didik memiliki gambaran sebagai suatu rancangan berdasarkan hasil imaji dan kreasinya. Selaras dengan hal tersebut, dipilihlah media yang mampu memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menulis teks cerita narasi imajinasi. Media yang diberikan kepada peserta didik berisi gambar dengan muatan kearifan lokal yang sering dijumpai sebagai bentuk internalisasi pendidikan karakter. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah memaparkan proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis teks narasi imajinasi bermuatan kearifan lokal menggunakan model scaffolded writing berbantuan media gambar berkata kunci, memaparkan peningkatan keterampilan menulis teks narasi imajinasi bermuatan kearifan lokal menggunakan model scaffolded writing berbantuan media gambar berkata kunci, serta memaparkan perubahan sikap sosial peserta didik di kelas 7 SMP Negeri 1 Bantaeng setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menulis teks narasi imajinasi bermuatan kearifan lokal menggunakan model scaffolded writing berbantuan media gambar berkata kunci. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan model Kamis dan MC Taggart yang terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2, dengan rincian pelaksanaan tiap siklus yakni perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, angket, tes, dan dokumentasi.
Lebih lanjut dari materi presentasi ini yaitu teks narasi imajinasi. Teks narasi imajinasi adalah jenis teks yang menceritakan peristiwa atau pengalaman yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Cerita ini tidak selalu berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, melainkan hasil khayalan atau mimpi penulis. Tujuan utama teks narasi imajinasi adalah untuk menghibur dan membangkitkan imajinasi pembaca. Cerita ini dapat membawa pembaca ke dunia yang berbeda, penuh dengan keajaiban dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Adapun struktur teks narasi imajinasi adalah yang pertama orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, setting, dan konflik cerita. Yang kedua komplikasi. Bagian ini berisi puncak cerita dan bagian tokoh-tokoh, penyelesaian konflik. Yang ketiga resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Terkait teks narasi imajinasi bermuatan kearifan lokal memiliki fungsi yang pertama, mendidik. Teks ini dapat digunakan untuk mendidik pembaca tentang nilai-nilai dan pesan moral yang terkandung dalam kearifan lokal. Yang kedua, menyenangkan. Teks ini dapat digunakan untuk menghibur pembaca dengan cerita yang menarik dan imajinatif. Yang ketiga, melestarikan budaya. Teks ini dapat digunakan untuk melestarikan budaya lokal dengan cara mengangkat nilai-nilai dan tradisi yang terkandung dalam kearifan lokal. Scaffolded writing didefinisikan bahwa scaffolding umumnya dapat dianggap sebagai mencangkup kontinum strategi dukungan rendah hingga tinggi, yang berfungsi untuk membedakan jumlah dukungan yang diberikan orang dewasa kepada anak saat terlibat dalam tugas yang diberikan. Ini menurut Mahan tahun 2020. Lebih lanjut, model pembelajaran scaffolded writing adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis mereka secara bertahap. Model ini menggunakan serangkaian struktur dan panduan untuk membantu siswa dalam merencanakan, menyusun, dan merevisi tulisan mereka. Struktur dan panduan model scaffolded writing. Yang pertama, pre-writing. Pada tahap ini, siswa dibantu dalam memilih topik, mengembangkan ide, dan membantu kerangka tulisan dengan cara brainstorming, diskusi, dan membaca sumber. Yang kedua, writing. Pada tahap ini, siswa dibantu dalam menulis teks sesuai dengan kerangka yang telah dibuat, yaitu menulis draft, mendapatkan umpan balik dari guru ataupun teman, merevisi, dan menyunting. Yang terakhir, yang ketiga, post-writing. Pada tahap ini, siswa dibantu dalam merevisi dan menyunting tulisan mereka dengan cara membaca ulang, berbagi tulisan dengan teman, dan merefleksi. Selanjutnya, media gambar berkata kunci dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian gambar kegiatan seseorang atau beberapa orang dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan atau pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang serta di bawah gambar tersebut diberi kata kunci. Ini menurut Risnawati tahun 2018. Baik, ini adalah contoh media gambar berkata kunci. Baik, hasil penelitian ini ditemukan keterampilan menulis teks cerita imajinasi pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Bantaeng setelah menggunakan model pembelajaran scaffolded writing meningkat sebesar 18%. Peningkatan rata-rata nilai dalam menulis teks cerita imajinasi mengalami peningkatan pada setiap siklus setelah penelitian melakukan pembelajaran dengan model scaffolded writing. Dari prasiklus, rata-rata nilai 64,1. Pada siklus 1 meningkat menjadi 71,5 dan siklus 2 meningkat menjadi 75,7. Presentasi peningkatan hasil belajar peserta didik dari prasiklus ke siklus 1 sebesar 94% dan siklus 1 ke siklus 2 sebesar 30,3%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan memberikan perubahan ke arah positif bagi peserta didik dan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di kelas 7 SMP Negeri 1 Bantaeng. Perubahan tersebut terlihat dari hasil evaluasi belajar peserta didik dalam menulis teks cerita imajinasi serta perubahan perilaku positif yang meningkat. Alhamdulillah.
Kita sudah sampai di penghujung presentase pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya atas nama Eka Riani dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih bagi peserta yang menyempatkan waktunya menonton video saya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.